Shalom semua jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi bersama saya DC di podcast High Sales. Seperti biasa semua obrolan dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Lausa Laumi bisa jemaat dengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. Nah, topik kali ini kita mau membahas tentang missional living. Mungkin kurang familiar atau mungkin terdengar asing, tidak masalah. Hari ini kita akan bahas kupas tuntas. Missional living. Apa sih missional living? Silahkan Lausa Laumi, waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa ini adalah seri terakhir dari serangkaian seri The Beautiful Community. Pada seri terakhir ini kita akan membahas tentang missional living, yaitu hidup yang naturnya adalah bermisi. Di dua seri sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita sebagai komunitas misional harus siap diutus. Harus bisa menjadi komunitas terang di tengah dunia yang gelap. Dan karenanya kita perlu memperlengkapi diri. Pertama-tama yaitu dengan komitmen menjadi murid Kristus yang menghidupi hidup relasional yang berintegritas. Secara inklusif di tengah masyarakat, namun dengan kualitas hidup yang eksklusif di dalam Kristus. Untuk mencapai ini maka pemimpin gereja perlu meneladankan kehidupan relasional yang berintegritas kepada jemaatnya. Dan secara simultan, gereja perlu mendampingi dan memperlengkapi kehidupan misional jemaatnya. Serta komunitas misional juga harus secara sengaja menyediakan ruang yang aman bagi orang-orang yang belum percaya untuk bisa berkesempatan mencicipi kualitas komunitas Kristus yang baik, yang bisa membuat mereka terpikat untuk mengenal Kristus. Dengan mengupayakan perwujudan tiga aspek inilah, kita akan bertumbuh menjadi komunitas yang misional. Komunitas yang natur hidupnya adalah melaksanakan misi Allah. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu bahwa hidup kita sudah misional? Menurut Tim Keller, bisa dilihat dari 6 ciri berikut. Pertama, hidup yang misional terlihat dari keberanian menghadapi berhala-berhala masyarakat. Zaman dulu penyembahan berhala dilakukan bangsa Israel demi alasan praktis, yaitu agar hasil pertanian ataupun peternakan mereka diberkati. Mereka meletakkan iman mereka kepada ilah lain dan melupakan Yahweh Sang Pencipta. Zaman ini, pada apa masyarakat meletakkan keyakinan mereka selain pada Tuhan? Utamanya adalah pada sains. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, negara-negara barat gencar mengupayakan vaksin. Dalam salah satu pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Uni Eropa terlihat pada Jumbotron satu pernyataan, "Science will win." Walaupun benua Eropa dan Amerika dulunya adalah kantong Kristen, namun jejak kekristenan sudah sangat kabur. Tidak ada satu pemimpin barat pun yang menghimbau rakyatnya untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi pandemik tersebut. Kemampuan sains dijunjung tinggi di atas kemahakuasaan Tuhan. Itulah berhala masyarakat zaman ini. Ketika Tuhan dinomor sekiankan. Berhala lainnya adalah kesamaan hak asasi manusia yang juga dijunjung tinggi di atas firman Tuhan. Tidak ada yang salah dalam memperjuangkan kesamaan hak asasi manusia. Tuhan Yesus sendiri melakukannya, utamanya bagi kaum-kaum yang dimarginalkan di zamannya, yaitu para perempuan, anak-anak, dan mereka yang jadi outcast karena penyakit mereka diasosiasikan dengan dosa. Alkitab juga sangat menekankan tentang equality. Karya keselamatan Kristus adalah untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Ketika equality dilakukan dengan mengkompromikan dan melanggar firman Tuhan, menomor sekiankan Tuhan, maka itu menjadi berhala. Di Amerika banyak terjadi aksi demo yang memprotes keputusan Mahkamah Agung yang mensahkan larangan aborsi. Hampir 50 tahun Amerika melegalkan aborsi dengan dasar bahwa wanita berhak menentukan apa yang harus dilakukan atas tubuhnya sendiri. Pelarangan aborsi dianggap melanggar hak asasi manusia, hak asasi wanita. Itulah yang disampaikan oleh para pendemo. Benarkah demikian? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dengan jelas Tuhan berfirman, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu." Aborsi jika perlu dilakukan karena membahayakan kesehatan, tentulah berbeda maknanya jika dilakukan karena gaya hidup seks bebas. Dua contoh berhala ini luas diterima dan diyakini sebagai kebenaran di dunia zaman ini.
Dan masih banyak jenis berhala lain yang diyakini sebagai kebenaran. Apakah kita berani menghadapi berhala-berhala tersebut? Apakah kita pilih menghindar, pilih toleransi, atau pilih mengupayakan kebenaran Injil saat diperhadapkan dengan konteks budaya tersebut? Ciri yang kedua, hidup yang misional terlihat dari upaya mengkontekstualisasikan Injil dengan terampil. Kontekstualisasi Injil adalah mengkomunikasikan Injil dalam bahasa yang dimengerti oleh budaya tertentu, baik itu budaya suku ataupun budaya zaman. Untuk bisa melakukan ini, tentulah kita harus terlebih dulu memahami budaya yang dihidupi oleh orang atau kelompok yang mau kita injili. Dan pemahaman ini hanya bisa dilakukan dengan terlebih dulu belajar memahami konteks budaya yang ada. Dan ini tentu memerlukan intensi, memerlukan kesungguhan, waktu, dan utamanya adalah membangun relasi. Seperti seorang misionaris yang diutus ke daerah atau ke suku tertentu, dia harus hidup di tengah-tengah suku tersebut, secara sengaja mengamati dan mempelajari bahasa dan budaya mereka. Apakah kita melakukan upaya kontekstualisasi Injil dalam kehidupan dan pergaulan kita sehari-hari? Adakah kita secara sengaja memakai waktu kita untuk mengamati dan mempelajari budaya ataupun nilai-nilai yang kental mewarnai kehidupan teman-teman kita, kolega kita, pegawai kita, ataupun kerabat kita yang belum percaya, demi untuk memberitakan Injil yang kontekstual, yang bisa mereka pahami dan terima dengan baik? Keterampilan membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Demikian juga dengan keterampilan mengkontekstualisasikan Injil. Adakah kita mengupayakan ini secara intensional? Ciri yang ketiga, hidup yang misional terlihat dari upaya memperlengkapi orang-orang dalam misi di setiap aspek ataupun bidang kehidupan mereka. Nah, pola ini sebenarnya sudah disinggung di seri sebelumnya. Para pemimpin gereja harus menyadari bahwa jemaat memiliki peran yang penting sebagai misionaris informal, utamanya dalam komunitas mereka. Dan karenanya gereja harus secara intensional mempersiapkan jemaat. Pemimpin gereja harus terlebih dulu memberikan teladan, terlebih dulu secara intensional dalam kehidupan jemaat untuk memperlengkapi jemaat menjadi satu komunitas misional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan pengajaran gereja harus diintegrasikan dengan dasar-dasar teologi misi yang berkesinambungan bagi jemaat, sehingga jemaat semakin efektif dalam menjalankan perannya sebagai komunitas misional. Hidup yang misional yang keempat terlihat dari upaya menjadi komunitas yang melayani. Bukan hanya untuk maksud kebaikan, tetapi terutama sekali untuk membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Bukankah demikian juga Allah telah memperlakukan kita? Paulus ketika menegur jemaat di Roma menegaskan demikian dalam Roma 2 ayat 4. Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar? Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Tuhan sudah terlebih dulu melayani kita sampai harus mengosongkan dirinya dan berkorban nyawa demi untuk menyelamatkan kita. Melayani sesama demi untuk keselamatan jiwa mereka, itu jugalah yang harus menjadi misi hidup kita. Jadi setiap tindakan kebaikan bukan hanya dimaksudkan untuk dilakukan secara random, secara acak, bukan hanya dimaksudkan untuk dilakukan bagi kebaikan dari yang dilayani, tetapi harus dilakukan secara strategis untuk membawa sesama kepada Kristus. Adakah itu kita hidupi dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, dalam komunitas kita? Lantas bagaimana pelayanan kita bisa menjadi sarana misi ketika diperbandingkan dengan kelompok-kelompok non-Kristen yang perlu kita akui sesungguhnya mereka memiliki pelayanan yang jauh lebih masif, lebih strategis, lebih baik daripada pelayanan gereja. Ciri yang kelima, hidup yang misional terlihat dari upaya mengharapkan pertobatan dan keterlibatan dari orang yang belum percaya pada sebagian besar aspek kehidupan dan pelayanan gereja. Sederhananya, gereja yang misional adalah gereja yang seluruh natur kehidupannya adalah melakukan misi Allah. Dan karenanya seluruh aspek kehidupan gerejawi haruslah memiliki respons misional terhadap kehadiran orang-orang yang belum percaya. Memperlakukan mereka seperti anak hilang yang kembali dan disambut dengan penuh kerinduan dan sukacita. Sebagaimana seluruh malaikat di surga akan bersukacita ketika satu jiwa diselamatkan. Bagaimana hidup kita dalam memperlakukan mereka yang belum percaya? Bagaimana juga dengan perlakuan komunitas kita? Ciri yang keenam.
Hidup yang misional terlihat dari upaya mempraktikkan kesatuan. Kesatuan komunitas misional sangatlah penting. Mazmur 133 menekankan pentingnya kesatuan saudara seiman untuk menjalankan tugas keimaman kita sebagai alat yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat yang menuntun dunia pada kehidupan kekal dalam Kristus. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Perpecahan umat adalah upaya si jahat untuk menghambat misi Tuhan bagi dunia ini. Kita harus terus waspada agar tidak terjatuh dalam tipu muslihat si jahat. Bagaimana mempraktekkan kesatuan? Saya yakin kalian pasti menjawabnya. Pasti bisa menjawabnya. Bagaimana kita mempraktekkan kesatuan? Yaitu dengan saling mengasihi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tuhan berfirman, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Walaupun kita sudah ditebus Kristus, namun kita masih hidup di dalam dunia yang dikuasai dosa. Kita masih hidup dengan tubuh dan pikiran yang dikuasai dosa. Dosa adalah celah kritis yang bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Hanya dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati yang kita terima dari Kristus dan kita praktekkan secara intensional dalam kehidupan sehari-hari lah, baru kita dapat menjadi komunitas yang bersatu. Komunitas yang kontras di tengah dunia yang gelap. Komunitas yang misional. Bagaimana mempraktekkannya secara intensional dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah komunitas tubuh Kristus? Harus mulai dari komitmen diri. Gereja sudah menyediakan wadah bagi jemaat untuk bisa berproses menjadi murid Kristus, yaitu melalui gerakan pemuritan Christ Cells. Ini adalah wadah di mana jemaat bisa memiliki satu komunitas kecil, satu kelompok kecil yang bersama-sama berkomitmen untuk belajar mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menolong, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling terbuka, saling berproses, dan saling dibentuk. Intinya adalah adanya komitmen bersama untuk secara intensional dan rela diproses dan dibentuk menjadi murid Kristus. Mari saya mengajak jemaat sekalian yang rindu untuk menjadi murid Kristus, yang rindu untuk menjadi komunitas misional, yang rindu untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai imamat yang rajani. Jangan tunggu lagi, jangan mau tertipu lagi oleh muslihat si jahat. Mari, mulailah dari dirimu sendiri. Izinkan saya berdoa untuk jemaat sekalian. Tuhan, hamba berdoa dan memohon kiranya setiap jemaat yang telah Engkau pilih dan tetapkan menjadi imamat-Mu yang rajani, menjadi bangsa-Mu yang kudus, supaya kami bisa memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Biarlah jemaat-Mu saat ini diberikan tekad untuk mau berkomitmen menjalankan tugas keimaman kami secara intensional, untuk mau bertekad memperlengkapi diri kami, bersedia diproses, dibentuk menjadi murid-Mu, menjadi komunitas misional yang siap Engkau utus ke tengah dunia yang gelap ini. Mohon Roh Kudus-Mu memberikan api tekad itu ke dalam diri setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Imam besar kami, yang telah memberkati kami dengan keselamatan yang kekal dan yang telah mengutus kami ke tengah dunia ini, dan yang berjanji akan menyertai kami dalam misi kami ini, kami berdoa. Amin. Biarlah melalui rangkaian seri pembinaan The Beautiful Community ini, jemaat bukan hanya semakin memahami makna, proses, dan tujuan dari kesatuan tubuh Kristus, tetapi mau mulai mengkomitmenkan diri untuk menjadi komunitas yang misional, untuk melakukan tugas keimaman kita, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan bagi keselamatan dunia ini. Kiranya Roh Kudus memberikan tekad itu kepada kita semua. Amin. Missional living, topik yang kali ini sudah kita pahami dengan baik. Tentunya terima kasih kepada Lau Salaomi yang sudah menjabarkan dan menjelaskannya dengan jelas kepada kita. Kembali saya ingatkan bahwa seluruh obrolan dan penjelasan dari Lau Salaomi bisa jemaat dengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. So, let's grow in our community. See you!